Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kebetulan saat ini kita berada di depan Masjid Raya Tanjung Bonai yang pada saat ini akan diadakan acara PHI Lintau 9 Koto. Dan sebelum acara kita mulai, mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Haji Mai Adrisal, yang beliau ini salah seorang pengurus PHI Lintau 9 Koto. Dan kebetulan beliau ini adalah salah seorang pengurus Masjid Raya Tanjung Bonai ini. Ya, kepada Bapak dipersilakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Acara ini terselenggara bekerja sama IPHI Lintau Buo 9 Koto, IPHI Haji dan Umroh. Jadi persatuan haji kami itu Lintau Buo 9 Koto. Acara ini terselenggara kerjasama IPHI Kabupaten Datar dengan kecamatan. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan sudah dari jauh sebelum ini. Acaranya 1 kali 1 bulan. Jadi acara ini dipergilirkan setiap masjid. 1 bulan pertama untuk Lintau Buo Utara, 1 bulan selanjutnya untuk Lintau Buo. Jadi dipergilirkan. Jadi berarti 1 kali kecamatan dapat 1 kali 2 bulan. Cuma acaranya kita ini kita laksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Sekian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya pemirsa, sebelum acara kita memulai, tolong jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, jati pandai, tokoh masyarakat, hadir bersama kita perwakilan dari Wani Negari atau dari kantor perabatan adat Nagari. Hadir bersama kita Bapak Kepala Kedua kita, kemudian Ketua Ayahanda, Ketua IPHI, dan kemudian alim ulama, jati pandai, nang godang tak disopin bola, nang ketek tak disopin namo. Insyaallah kita orang hadir ini adalah hamba-hamba yang berusaha istiqomah mencari ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan tausiah pada kesempatan yang mulia ini, kita awali kembali pertemuan ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, jati pandai yang dirahmati Allah. Insyaallah pembahasan kita menjelang zuhur ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu
berikan kepada hamba itu kebahagiaan yang tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mana dia yang keempat? Yang pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, walisanan zakiran, lidah yang pandai berzikir. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabiran, diri badan yang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dia bersabar. Dan yang keempat, wazawjatan la tadghihi huban fi nafsiha wa maliha. Dalam riwayat yang lain bunyinya wazawjatan la tadghihi khawnan fi nafsiha wa maliha. Seorang istri yang tidak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Ada 4 hal, apabila 4 itu ada pada diri seorang hamba, kata Nabi, maka akan diberikan kepadanya kebahagiaan tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang pertama apa teman? Hati dan pandai bersyukur. Yang kedua, lidah dan pandai berpikir. Yang ketiga, ada tipu disangka apa? Dan mulai bahasa subismikallahumma aja. Ama-ama ambo kok mengantuk lolok lah. Dek lamo masak dek waktu niahi aku tambah lo solat tahajud. Kok lo kia bono so tak masalah lolok. Ambo tak pernah bohongi kok ada jemaah yang lolok ketika sedang menyampaikan tausiah. Memang kondisi yang memaksa. Apa-apa ambo jadilah banyak ambo sandai. Ya aku akan disopik badan konek badan lo, badan lo kecil. Undang boleh anak-anak mauju silakan mauju. Buat nak ketuju di awak nampak yang sabar awak dalam majlis ilmu. Kok tahu ustaz kami kok konek, kok tahu ustaz kami lotia, kok tahu ustaz kami mengantuk. Dari cara duduk ada baca. Dari cara duduk dasar atau bacanya lo konek awak punya. Kan duduk di yang sogan. Dua duduk dah apa? Dan sama dia apa? Dua tu sogan ni. Ama-ama aku balik tahu aku lah banyak nak mengantuk, mantu lah banyak nak sikit dengan sinomi. Jadi pada ama-ama aku nak mengantuk pun dia lolok, silakan lolok. Aku takkan tersinggung. Tapi cik harapan kok lolok jangan sampai berbunyi. Bekok kok berbunyi lolok, biar aku dulu ketik kaji. Ganti-ganti kita mengaji. Jadi ama-ama aku nikmati aja. Nah ketiga apa? Diri nan pandai bersabar. Nan kompet. Nan kompet. Seorang istri yang tidak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Supaya mudah ayat bunda kami mengingatnya, maka tema kita kali ini kunci sukses dunia akhirat. Apa tema kita? Kunci sukses dunia akhirat. Berat kunci sukses dunia akhirat itu ada ompet. Supaya lo biar aja juga karena ompet itu apa? P4 atau 4P sederhananya. A merumus apa? 4P atau P4. Menyopenan 4 tu. 1. Pandai bersyukur. 2. Pandai berzikir. 3. Pandai bersabar. 4. Pandai cari bini je dasar. Dan keempat, pandai memilih pasangan hidup. Kunci sukses dunia akhirat kompet B. Yang pertama pandai bersyukur. Yang kedua pandai berzikir. Yang ketiga pandai bersabar. Yang keempat pandai memilih pasangan hidup. Balik di maka aku kak balik mirip di PHI. Siapa penceramah aku entahlah pokoknya orang lagi bukan baru, bodoh orang lagi powernya.
pasukan baru. Judulnya kunci sukses dunia akhirat. Apa kunci sukses dunia akhirat nika? PPP dah punya. Apa nama PPP? Itulah lagu puluh darinya. Supaya juga mampu disederhanakan. Pandai bersyukur, pandai berzikir, pandai bersabar, pandai memilih pasangan hidup. Maka kata Nabi, apabila ini yang keempat ada pada diri seorang hamba, akan Allah berikan kepadanya kebahagiaan dunia akhirat. Nampak kamu pandai bersyukur, ambo yakin saya yakinnya pastilah kodok disampaikan oleh guru-guru kita tenaga di siko, Paam, ada banyak guru-guru kita. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 kalau tidak salah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, pandai berterima kasih atas nikmat yang aku beri, kata Allah, sungguh akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi sebaliknya jika kamu tak pandai bersyukur, tak pandai berterima kasih, inna adabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku amat sangat pedih sekali. Ayat bunda yang dirahmati Allah, kita lihat tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ayat surat Ibrahim ayat 7 pun dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Orang baru dikatakan olah bersyukur kalau sempurna pada dirinya 3 syarat syukur. Berapa syarat syukurnya Imam As-Sa'di atau tiga. Mana nan tiga tu? Nan pertama, i'tiraful qalbi bi ni'amillah. Diakui oleh hati nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, antahmidallah, engkau puji Allah yang memberikan nikmat itu. Nan ketiga, antasarrafaha fi mardatillah, engkau pergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syarat syukur agama? Yang pertama apa? Diakui oleh hati nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, itu deh kita ambil papan bumi supaya nak rukuk. Rukuk gaji kita. Syarat syukurnya Imam As-Sa'di yang pertama, i'tiraful qalbi bi ni'amillah, diakui oleh hati nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, antahmidallah, dipuji Allah. Yang ketiga, antasarrafaha bi mardatillah, engkau pergunakan nikmat itu di tempat yang diredai Allah, supaya mak-mak ambo moga menyeknya kunci Allah dipergunakan nikmat dirahmati Allah. Fir'aun kenapa dia celaka? Kenapa Fir'aun celaka? Tak pandainya bersyukur, nanti kau tak ada. Qarun kenapa celaka? Tak pandai bersyukur, nanti kau tak ada. Fir'aun itu siapa? Dia tahu buang wajah Fir'aun.
Baik, di mana semua? Fir'aun seorang hamba yang Allah berikan nikmat berupa kekuasaan. Hampir seluruh Afrika Utara ada di bawah genggaman seorang penguasa yang bernama Fir'aun. Semestinya dengan kekuasaannya itu dia bisa mengakui nikmatnya datang dari Allah. Kekuasaan itu semestinya diakui datang dari Allah. Semestinya Fir'aun ini pandai dia memuji Allah. Semestinya Fir'aun ini pandai mempergunakan nikmat itu pada tempat yang diridhai Allah. Tapi jangankan 3, 1 pun tak ada pada Fir'aun. Tak pandai dia mengakui nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diremehkannya Allah ta'ala. Tak pandai dia memuji Allah, tak pandai mempergunakan. Justru dengan kekuasaan dia tentang nilai-nilai agama. Tak diakuinya nikmat datang dari Allah. Tak dipujinya Allah, diremehkannya Allah Ta'ala. Bahkan ia menentang Allah Ta'ala dan dia abadikan dirinya sebagai Tuhan. Surat An-Nazi'at pun menjelaskan, Ana rabbukumul a'la, aku yang Tuhan tu Fir'aun. Tak diakui dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dipergunakannya nikmat pada tempat yang diridhai Allah Ta'ala. Semestinya dengan kekuasaan ia tolong agama Allah Ta'ala. Mampu dia menegakkan risalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang berpotensi besar untuk menegakkan risalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini bukannya ulama. 1000 ulama mengejek menogak kalau sekiranya miras itu haram. Tapi kalau pembekat, ada arti suara ulama yang 1000 itu? Tak ada. Berapi-api khatib menyampaikan khutbah di atas mimbarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita jauhi judi. Berapi-api khatib menyampaikan khutbah. Lekan di dongeng kio-kio. Menerapkan aturan. Selama bulan Ramadan warung tak boleh dibuka. Selama bulan Ramadan tidak diperbolehkan main batu balak, tak boleh main batu domino. Tak boleh bar balak lapannya, tak boleh balak lapan. Balak 6. Tak boleh main domino. Kalau itu disampaikan oleh penguasa maka orang pasti akan takut. Tapi kalau ulama, maka ya bunda yang dirahmati Allah, maka kekuatan yang paling besar untuk menegakkan risalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu yang 1000 kali sayang Fir'aun tak bisa melakukan itu. Justru sebaliknya, orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dimusuhinya. Itulah yang dialami oleh Nabi Musa. Dikejar-kejar, disiksa, dihinakan, tak pandai dia mempergunakan nikmat itu pada tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi kadang-kadang perangai umat manusia masih itu-itu saja. Zaman boleh berubah, musim boleh berganti, tapi kadang-kadang perangai umat manusia masih itu saja. Contoh ayah bunda, dulu di zaman Nabi Lut ada orang yang suka dengan sesama jenisnya. Hari ini ada tak orang yang suka dengan sesama jenisnya? Ya. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ada? Bahkan yang menyedihkannya lah sampai pulau ke kampung kita. Ada tak? Lain. Sangat menyedihkan sekali. Kalau tak salah dalam buku Islamisasi Sumatera Barat yang ditulis oleh Profesor Dr. Basuki Sangat untuk Kabupaten Tanah Datar, Lintaukoa adalah tempat lahirnya para ulama. Tapi di negeri yang tempat lahirnya para ulama pun ternyata maksiatnya merajalela. Nan kasus narkobanya, nan kasus pembunuhannya, nan maliangnya, nan manciloknya, nan judinya, kasodonyo ada. Bunda yang dirahmati Allah, dulu di zaman Nabi Muhammad ada orang kaya tapi hobi maling. Ketujuh dia maling, mancilok. Kini ada tak orang kaya yang suka mancilok? Banyak. Ada? Banyak.
Aduh, tertangkap tangan oleh KPK, masih sanggup tersenyum tertawa melambaikan tangan ke kamera. Saking tak ada juga sumalu yang lagi ini. Gaji banyak, tunjangan banyak, perusahaan di mana-mana, tapi masih hobi mancilok. Bahkan raskin pun, raskin ini, beras untuk orang miskin pun masih dikorupsikan orang hari ini. Saking hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, saking hilangnya nilai-nilai moral dan juga akhlak. Dulu di zaman Nabi Lut ada orang kaya, ada orang yang suka dengan sesama jenisnya. Ali kini ada punya ikut jantan sama jantan, laki-laki sama laki-laki baru nyobain sepasang ni. Waduh. Waduh. Abad tu memang. Nanti kelas 1 SMP, nanti kelas 3 SMP, nanti kelas 1 SMA menjalin cinta mereka. Ternyata ikatan cinta orang tua lebih kuat daripada orang yang berlawanan jenis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya ternyata bahtera cinta itu tak berlangsung lama. Tak berlangsung lama. Akhirnya diputuskan sama yang kelas 1 SMA pula. Akhirnya kok seakan-akan hidup terasa hampa. Tiada lagi arti hidup di dunia. Akhirnya akhirnya nak bunuh diri. Tagak diputuin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya nak bunuh diri. Ketikanya nak bunuh diri, ketahuan oleh ayah ibunya, berusaha untuk dilarang, ujung-ujungnya kemasukan setan. Singkatnya kami rukyah dia. Maka panjang proses sebelum inyo di rukyah. Singkat kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nyolah anak tonang, ambo tanya-tanya. Iyo suka dengan yang itu tuh. Ujung-ujungnya banyak jawab tidak berkila-kila je tu. Tapi singkatnya iyo. Tak sama tak kuya pun di situ sampai di situ, bahkan sampai aku tanya, pernahlah dia tak berbuat apa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut? Bahawa itu dia nyambung. Tak dicukil-cukil tau. Ujung-ujungnya mengecen pernah. Tak kuya pun sampai di situ kepo aku bahasa orang kini ya. Berkalinya aku. Lalu dia dengan satu ikan tak tong lain. Ayahnya Pak Haji, ibunya Bu Hajah. Begitu virus itu kinilah masuk ke dalam rumah kita. Zaman berubah, musim berganti, perangai manusia kadang-kadang masih itu saja. Di zaman Nabi Muhammad ada orang yang kaya tapi ketujuh maliang. Hari kini masih ada. Dulu Nabi Musa itu dibenci oleh Fir'aun. Setiap orang yang memperjuangkan kebenaran pasti akan ada yang membenci. Nabi Ibrahim dimusuhi dari siapa? Dari si Namrud. Nabi Musa dibenci dari siapa? Dari si Fir'aun. Nabi Muhammad dibenci oleh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal mana boleh Pak? Bapak Ibu yang dirahmati. Buat kang ada yang bertanya, Ustaz, Ba'ako ado kini nandak ketujuh jo ulama. Ba'ako ado dan kini tak ketujuh jo ulama. Lalu kemudian kami jawab, orang hari ini ada yang tak suka dengan ulama karena itu sudah sunnatullah. Segelas Nabi saja ada yang tak suka, apalagi ulama. Setiap Nabi pasti akan ada yang membenci. Walikulli nabiyyin ja'alna lahum aduwan syayatinal insi wal jinn. Dan setiap para nabi itu pasti akan ada saja yang memusuhinya. Siapa yang memusuhi nabi itu? Syayatin, setan-setan. Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari manusia dan juga setan-setan dari kalangan jin. Ternyata setan itu tak hanya jin, tapi setan juga ada dari manusia. Setannya di masa Nabi Musa itulahnya Fir'aun. Setannya di masa Nabi Ibrahim itulahnya Namrud. Setannya di masa Nabi Muhammad itulahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Zaman berubah, musim berganti. Ulama kenapa ada yang membenci? Kalau
apa? Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka tampak betul hari ini ayah bunda yang dirahmati Allah, dicari-cari kesalahan ulama. Karena ada yang merasa terganggu akan kondisi keadaan para ulama. Kenapa kok negeri kita ini akan dihapus? Negeri yang demokrasi tapi orang tak bebas dalam bersuara. Demokrasi apa namanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di hari ini dinampakkan betul ketimpangan itu hari ini ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka ketika ada orang yang iman ada di dalam datanya, maka dia tak akan bisa diam melihat akan hal itu semua. Dia pasti akan gelisah. Baru dia bisa. Nabi ada yang memusuhi, maka wajar kalau ulama ada yang tak suka. Imam Ahmad bin Hanbal ayah bunda, resiko memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran setidaknya ada 3. 1, inyo akan dibuli habis-habisan. Dan kedua, inyo akan disiksa, dipenjarakan. Yang ketiga, inyo akan dilenyapkan. Resiko memperjuangkan Islam, resiko memperjuangkan kebenaran. Inyo akan dibuli habis-habisan. Nabi Muhammad pernah dibuli tak? Dibuli itu maksudnya dibuat-buat. Pernah Nabi Muhammad dibuli? Pernah. Dua bulian yang senantiasa disandang oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memperjuangkan risalah Islam. Yang pertama majnun, yang kedua kadzab. Majnun itu apa? Gilo. Yang kedua kadzab. Kadzab itu apa? Panuto. Akan dibuli habis-habisan. Yang kedua apa? Inyo akan disiksa dan juga dipenjarakan. Setiap orang yang memperjuangkan kebenaran, dia bisa mendapatkan tantangan berupa disiksa dan juga dipenjarakan. Nabi Muhammad pernah mengalami siksaan? Pernah ayah bunda yang dirahmati Allah. Inyo nak sembahyang diompok, mohon maaf, dengan batu diludahi, kemudian dengan ada yang menggunakan dengan tai onta. Maaf cakap, tak lama Nabi berdakwah di Mekah, sedikit orang yang masuk ke dalam agama Islam. Berangkat Nabi Muhammad ke Taif. Sesampainya Nabi Muhammad di Taif dengan harapan disambut dengan karpet merah, disambut dengan tolak al-badru alaina, disambut dengan salatu wassalamullah. Tapi apakah ketika Nabi sampai di tanah Taif diberikan pelukan hangat? Disambut dengan karpet merah? Disambut dengan tari gelombang? Tidak. Lalu Nabi Muhammad disambut dengan apa? Mulai dari yang kecil sampai yang tua menyambut Nabi dengan sumpah serapah, dengan caci maki. Nabi dilempar dengan batu, berlumuran diri Nabi dengan darah. Lari Nabi Muhammad tunggang langgang, sempat bersembunyi di bawah sebatang pohon dekat sebuah bukit. Kemudian datang malaikat tak tahan melihat penderitaan Nabi. Mud yadaka ila sama, Muhammad, tatahkan tanganmu ke langit kayak kecek malaikat. Itu aku minta kepada Allah, beri aku izin, aku angkat bukit-bukit ini, kemudian aku hempaskan kepada rakyat Taif yang zalim ini. Kigo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai kata nendulu baika Taif itu bukan Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad, sia Doni Putra. Poinnya ke Taif dengan harapan disambut, dipuji, disanjung, dimuliakan. Tapi kenyataannya sampai di Taif diompok abi-abi mulai dari ketek sampai nanti Joba tu. Lagi yang tunggang langgang sempat bersembunyi di bawah kayu, kemudian lokek bukit. Tiba-tiba datang malaikat. Doni, amboko malaikat. Yo jahit ugang Taif gayahnya malaikat. Doni, izinkan ambo angke buki-buki gua gunung-gunung gua lalu ambo ompen ke ugang Taif nan jahit di. Kigo apa jawaban ambo ke Bapak Ibu? Kigo. Jadi ya. Cope jadi. Bapak Ibu, karena ambo kodok menjual anak belum motor ambo jawe gaspol malaikatnya ambo. Jangan tanggung-tanggung, sikat aja malaikat itu kalau ambo. Tapi Nabi Muhammad ketika itu bukan itu yang menjadi jawabannya, tapi justru didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka menyakiti aku karena tidak tahu. Imam Ahmad bin Hanbal, kita cerita seketik sejarah Nabi Yusuf, karena memperjuangkan kebenaran dia pernah dipenjara. Maka kita memperjuangkan kebenaran itu ada 3 resikonya. 1, dia buat apa? Dibuli. Dan kedua, disiksa.
Wahai apinya Allah, dingin selamatkan Nabi Ibrahim. Itu para nabi. Kita mundur setelah para nabi ada ulama. Imam Ahmad bin Hanbal pernah di penjara. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu pendiri mazhab yang keempat. Sayyid Qutb, penulis kitab tafsir fi zilalil Quran. Inyo di penjara, kemudian matinya di mana? Matinya di tiang gantungan. Kau dah tahu kami mau nombor 2 di Ustaz. Oke lah. Setidak-tidaknya ambo yakin ayah bunda ambo kenal dengan Buya Hamka. Kenal dengan Buya Hamka? Lai, kodok mendengarkan tausiahnya, setidaknya membaca novelnya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Menangi aku kalaulah membaca novel Buya Hamka itu ustaznya. Ayah bunda yang dirahmati, Buya Hamka curhat dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, ketika beliau menjelaskan surat Al-Insyirah, Inna A'tayna Al-Insyirah. Kalau Inna A'tayna sugi ari. Saya kalau salah boleh bismika lu ma'ahya apa. Asal